Shalom. Ya, ya, terima kasih, puji Tuhan ya, hari ini kita anak muda boleh kembali melaksanakan ibadah walaupun kita masih di rumah lakukan ibadah masing-masing, tapi saya percaya bahwa itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sebab itu mari saja kita semua datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh ada sebagaimana kita semua
kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Engkau mengangkat kami dari lumpur-lumpur dosa Tuhan. Engkau masih memandang kami berharga. Engkau melayakkan kami, memanggil Engkau Bapa Tuhan. Atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, kami boleh layak menyembah dan memuji Engkau pada hari ini. Tuhan, jamah setiap hati kami, biar hati kami lebih lagi dekat akan Engkau Tuhan. Biar hati kami selalu melekat kepada-Mu Tuhan. Biarlah rindu kami Tuhan selalu merindukan Engkau Yesus. Ajar kami lebih lagi Tuhan mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih atas sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Selain kami menyembah dan memuji Engkau sebagai Tuhan Raja atas hidup kami. Kami disiapkan hati dan pikiran kami untuk khawatir kami oleh kebenaran firman pada hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman hari ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami terus Tuhan Yesus. Boleh Tuhan Yesus lebih lagi intim dengan Engkau Bapa. Terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Hanyalah nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan tersyukur percaya, katakan amin. Haleluya. Shalom teman-teman, senang sekali kita bisa kembali sama-sama mengikuti ibadah youth kita secara online. Ini pertama kali saya sharing di ibadah youth secara online, jadi senang sekali bisa kembali sama-sama dengan kalian semua pada malam hari ini. Nah teman-teman, malam hari ini kita akan bahas satu tema renungan kita yang baru, di mana kita akan bahas sebuah sharing. Kita mau belajar dari satu kisah seorang yang bernama Ruth, di mana kita melihat bahwa di dalam kehidupannya Ruth mengalami banyak kesulitan pada awal-awalnya, hingga kemudian kita melihat bagaimana dia kemudian bertemu dengan seorang pribadi yang bernama Boas, yang kemudian membawa hidupnya mengalami perubahan dan pemulihan yang begitu luar biasa. Karena oleh belas kasihan dan kemurahan yang Boas berikan kepada Ruth, sehingga seperti tadi saya bilang, hidupnya boleh dipulihkan kembali dan mengalami transformasi yang luar biasa. Nah teman-teman, saya percaya itu juga yang menjadi satu hal yang saya percaya Tuhan mau sampaikan buat setiap daripada kita pada malam hari ini, di mana saya yakin kalau kita juga bertemu dan berjumpa dengan pribadi Yesus secara pribadi, saya percaya terlepas dari setiap keadaan yang sulit, setiap tantangan, permasalahan yang mungkin kita hadapi, pertemuan dengan Yesus akan membawa kita mengalami transformasi, pemulihan di dalam area kehidupan kita. Nah itu sebabnya bagaimana perjumpaan dengan Yesus itu sangat penting, karena itu akan membuat kita mengalami menerima kemurahan dan belas kasihan yang Tuhan berikan pada kita, sama seperti belas kasihan dan kemurahan yang Boas kemudian berikan kepada Ruth. Nah malam hari ini kita mau sama-sama belajar ada sikap hati Ruth yang Ruth miliki, yang membawa dia kemudian boleh bertemu dengan Boas di dalam perjalanannya. Nah sikap hati ini sangat penting, karena sekali lagi sikap hati yang dimiliki Ruth ini yang membawa dia kemudian boleh bertemu dengan Boas, yang kemudian membuat dia mengalami transformasi dan pemulihan di dalam kehidupannya. Nah apa sih sikap hati Ruth yang kita mau pelajari pada malam hari ini? Sehingga ketika kita memiliki sikap hati demikian, saya percaya itu juga membawa kita untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, sehingga kita juga boleh mengalami pertolongan
belas kasihan dan kemurahan daripada Yesus pada kita. Ada 3 sikap hati yang kita mau sama-sama belajar. Yang pertama, kalau kita mau melihat dari kisah Rut ini, kita melihat bahwa Rut adalah seorang pribadi yang tulus dan setia di dalam perannya. Kalau kita sama-sama tahu, kita baca di dalam kisah Rut ini, kita sama-sama tahu bahwa Rut adalah seorang menantu daripada Naomi. Nah, Rut itu sendiri sebenarnya sudah meninggal oleh suaminya, sehingga sebenarnya secara ikatan harusnya pun dia tidak harus tetap menjadi ikut Naomi di dalam perannya sebagai seorang menantu. Tapi kita bisa lihat dari kisah yang kita temukan di dalam kitab Rut, bahwa Rut kemudian memutuskan untuk tetap setia dan secara tulus mengikuti Naomi untuk boleh kembali ke tanah Yehuda, di mana Naomi memutuskan untuk boleh pulang ke tanah leluhurnya. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa lewat ketulusan dan kesetiaan Rut dalam menjalani perannya sebagai seorang menantu, itu membawa dia kemudian kembali ke tanah Yehuda bersama dengan Naomi, yang kemudian membawa dia pada akhirnya bertemu dengan Boas di tanah Yehuda. Nah, teman-teman, bagaimana dengan daripada kita? Saya percaya kita semua punya peran kita masing-masing di dalam hidup kita. Mungkin kita ada yang punya peran sebagai seorang anak, ada dari kita mungkin punya peran sebagai seorang pemimpin, ada kita punya peran sebagai pelayan Tuhan, atau kita punya peran sebagai seorang kakak atau apapun, sebagai seorang pekerja. Nah, teman-teman, mau nggak kita sama-sama belajar seperti sikap hati yang Rut miliki, bahwa kita mau belajar untuk kita setia dan tulus di dalam setiap peran yang kita jalankan dan miliki hari ini. Saya percaya dengan ketulusan dan kesetiaan kita di dalam setiap peran yang kita jalankan akan membawa kita bertemu secara pribadi, mengalami perjumpaan dengan Yesus, yang kemudian seperti tadi saya bilang akan membawa kita mengalami banyak pertolongan, kemurahan dan belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita. Semua hal itu dimulai dari satu sikap hati, di mana kita mau sama-sama belajar, sama seperti Rut, kita mau belajar memiliki sikap hati yang tulus dan setia di dalam setiap peran apapun yang kita jalankan hari-hari ini. Biarlah itu semua boleh kita sama-sama kerjakan, sehingga kita boleh mengalami perjumpaan dengan Yesus di dalam hidup kita. Yang kedua, teman-teman, sikap hati apa sih yang Rut miliki sehingga kemudian membawa dia boleh mengalami perjumpaan, boleh bertemu dengan Boas di dalam hidupnya. Nah, kalau kita membaca dalam kisah Rut ini, kita melihat bahwa Rut bukanlah tipe orang yang berdiam diri. Di tengah kesulitannya, kita nggak melihat Rut kemudian diam-diam aja, nggak melakukan apa-apa. Tapi kita bisa lihat di dalam Rut pasal yang kedua, bagaimana Rut dia pergi ke ladang. Dia minta izin kepada Naomi untuk pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Itu berbicara bahwa bahwa Rut tidak berdiam diri, dan dia berusaha melakukan apapun yang bisa dia lakukan, yang kemudian membawa dia pada akhirnya bertemu dengan Boas di ladang, yang kebetulan adalah ladang milik Boas itu sendiri. Nah, teman-teman, seringkali kita mungkin punya sikap hati yang menunggu. Kita berdiam diri karena kita pikir nanti Tuhan yang akan buka jalan. Yang ini kita pilih-pilih, kita tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Tapi biarlah kita mau belajar memiliki sikap hati seperti Rut. Kita mau belajar untuk tidak berdiam diri, lakukan apapun yang bisa kita lakukan, karena saya percaya sekali bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang bisa kita lakukan, kita kerjakan dengan setia, tidak berdiam diri, akan membawa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam hidup kita. Dan sekali lagi, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan
mengalami perjumpaan dengan Yesus di dalam apa yang kita kerjakan dengan setia. Yang sekali lagi kita akan melihat bagaimana kita melihat kemurahan dan belas kasihan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Kita melihat pertolongan Tuhan yang gak pernah kita duga, yang kita kerjakan hanya lewat apa yang kita bisa kerjakan secara kecil-kecilan mungkin dengan setia, tapi ternyata itu membawa kita kepada satu rencana Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Tuhan menunjukkan kemurahan dan pertolongannya untuk kita lewat apa yang kita kerjakan. Nah, biarlah lewat kisah Rut ini kita mau juga sama-sama belajar untuk kita nggak berdiam diri. Kita mulai mau belajar mengerjakan apapun yang bisa kita kerjakan dengan setia, dan sehingga membawa kita kepada perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Nah, yang ketiga yang menjadi sikap hati Rut yang membawa dia kemudian mengalami perjumpaan dengan Boas. Saya percaya ini juga menjadi satu sikap hati yang penting bagi kita untuk kita boleh mengalami perjumpaan bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu sikap hati yang dimana Rut hidup di dalam otoritas di dalam hidupnya. Nah, teman-teman, seperti kita sama-sama tahu, Rut hidup di dalam otoritas mertuanya, yaitu Naomi. Yang kemudian kita sama-sama tahu bahwa Naomi adalah kerabat daripada Boas yang mengubah, yang dimana ketika Rut berjumpa dengan Boas mengubah hidup Rut secara keseluruhan. Nah, itu dimulai dari ketika Rut setia hidup di dalam payung otoritas. Nah, teman-teman, saya percaya siapapun otoritas kita yang kita miliki dalam hidup kita, mungkin orang tua kita, mungkin pemimpin rohani kita, mungkin atasan kita, mereka semua adalah kerabat daripada Tuhan. Mereka semua adalah rekan Tuhan yang untuk membawa kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, dengan Tuhan secara pribadi. Saya teringat saya punya otoritas Pastor David yang begitu menjaga saya sejak saya masih kuliah. Bagaimana beliau terus mengingatkan saya untuk melayani Tuhan, renungan setiap hari. Itu membawa saya kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya juga teringat dengan ibu saya yang selalu menjaga saya di dalam masa remaja saya, bagaimana beliau kalau jam 9 malam selalu telepon saya kalau belum pulang, dan kalau saya belum pulang saya selalu ditungguin. Nah, beliau benar-benar menjadi kerabat dan rekan Tuhan dalam menjaga hidup saya untuk boleh berjalan di jalur yang sama dengan jalur di mana Tuhan sudah rencanakan, sehingga saya nggak keluar jalur dari jalur yang seharusnya ada dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga kalau hidup saya ada hingga hari ini, itu semua karena payung otoritas yang menjaga saya untuk tetap ada di jalur dan rencana yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi siapapun otoritas kita yang kita miliki hari-hari ini, mari kita belajar dari sikap hati seperti yang juga Rut miliki, untuk kita belajar hidup di dalam payung otoritas. Nah, seringkali hidup dalam payung otoritas itu ada kalanya rasanya gak enak. Kita seperti terkekang, kita seperti ada orang yang jagain, yang gak enak banget, enakan jadi orang yang bebas gitu kan ya teman-teman. Tapi sekali lagi, seperti saya bilang, otoritas kita adalah kerabat daripada Tuhan. Sehingga yang bisa membawa kita bertemu dengan Tuhan adalah otoritas kita tersebut, saudara. Teman-teman, lewat otoritas ini kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika kita setia, kita mau belajar hidup di bawah otoritas, kita mau belajar dengar-dengaran, kita mau belajar ikut arahan. Dan saya percaya itu semua yang menjaga kita untuk tetap di jalur yang sama dengan Tuhan, untuk kemudian kita boleh bertemu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah teman-teman, sikap hati yang seperti Rut miliki sangatlah penting
lewat sikap hati yang Ruth miliki, di mana sekali lagi Ruth setia dan tulus di dalam perannya. Ruth juga nggak berdiam diri, dia mengerjakan apapun yang dia bisa kerjakan. Ruth juga setia hidup di dalam payung otoritas. Semua hal itu membawa Ruth kemudian mengalami perjumpaan dengan Boas yang kemudian menghasilkan pemulihan, menghasilkan transformasi di dalam hidupnya. Dan saya percaya kita semua anak-anak muda, kita juga rindu mengalami transformasi, kita rindu mengalami pemulihan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita bisa mulai dengan belajar untuk mau memiliki sikap hati seperti Ruth, untuk kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat sikap hati yang seperti Ruth miliki. Teman-teman semua diberkati Tuhan, amin. Ayo saya mengajak kita semua berdoa biar sikap hati ini boleh tertanam di dalam setiap hati kita, dan Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami tentang betapa pentingnya sikap hati seperti sikap hati yang dimiliki oleh Ruth. Tuhan, kami rindu biar sikap hati itu juga boleh ada di dalam setiap daripada kami. Tuhan, lembutkan hati kami, berikan kami kerendahan hati untuk kami boleh dibentuk memiliki sikap hati seperti Ruth. Tuhan, biar Engkau sendiri yang bekerja lewat otoritas yang kami miliki, lewat setiap tanggung jawab yang kami miliki, lewat setiap pekerjaan yang kami kerjakan dengan setia, lewat setiap tanggung jawab kecil yang kami kerjakan sekalipun, biar lewat itu semua kami percaya itu membawa kami mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Ajar kami setia melakukannya, sehingga kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, kami melihat kemurahan Tuhan, kami melihat buah karya Tuhan, pertolongan Tuhan, kami melihat rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Biar itu semua boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu Kau sendiri yang meteraikan, biar itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami. Kami sebagai anak-anak muda memiliki sikap hati yang luar biasa seperti Ruth, sehingga kami boleh menjadi anak-anak muda yang luar biasa, yang seturut dengan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak youth dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya penyertaan Engkau sempurna bagi mereka. Keluar masuk mereka, keluarga mereka ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kita sudah selesai mengikuti ibadah youth kita secara online. Saya mengajak kita semua untuk mengangkat tangan kita, untuk kita mau menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam studimu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan beserta dengan engkau. Tuhan sendiri yang memberikan hati yang mau dibentuk, hati yang seperti hati yang dimiliki oleh Ruth, sehingga membawa engkau mengalami Tuhan secara pribadi. Diberkatilah engkau atas apapun yang engkau rencanakan, atas segala apapun yang engkau rindukan. Biarlah kasih yang berasal daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan, amin.